Nama saya Muhammad Yusuf Almirobani dengan NIM G1A021063 sebagai dokter Wahidin. Halo, perkenalkan, nama saya Rohdayanti Nurbandia dengan NIM G1A021073. Saya di sini berperan sebagai narator. Hai, perkenalkan, saya Namsa Manistia dengan NIM G1A021049. Saya berperan sebagai guru. Hai, perkenalkan, nama saya Nurhofifa Hasibuan dengan NIM G1A021016. Di sini saya berperan sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Najma Inasa dengan NIM G1A021031. Di sini saya berperan sebagai narator. Halo, saya Nayata Adla Santoso dengan NIM G1A021062. Halo, perkenalkan nama saya Salisa Devana Siti Almira dengan NIM G1A021087. Di sini saya berperan sebagai pembantu editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nafisa Akbar dengan NIM G1A021037. Di sini saya berperan sebagai wanita desa dan istri dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Saya Nicholas Market dengan NIM G1A021048. Hai, nama saya Muhammad Hafiz Nugraha dengan NIM G1A021057. Saya di sini berperan sebagai editor. Nama saya Naufal Hairusaki Rupiantara dengan NIM G1A021019. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengenal salah satu tokoh bangsa Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Beliau adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo terkenal sebagai pelopor semangat kebangsaan kita. Beliau adalah tokoh yang mengilhami lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Hari lahir organisasi Budi Utomo tersebut kemudian kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Meskipun Dr. Wahidin bukanlah termasuk pendiri Budi Utomo, peranan beliau sangatlah penting. Beberapa tahun sebelumnya, Dr. Wahidin sudah mulai merintis jalan untuk kelahiran organisasi pelopor kebangsaan dari Yogyakarta tersebut. Dengan gigih, beliau berkeliling Pulau Jawa dalam rangka menyebarluaskan gagasan untuk kemajuan pendidikan. Gagasan beliau sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, terutama karena pada waktu itu kita masih dalam kondisi terjajah.
Pikiran-pikiran beliau tentang pendidikan bagaikan pelita di tengah kegelapan. Memang tanpa pendidikan yang maju, mustahil kita dapat menjadi bangsa yang merdeka. Halo, saya berperan sebagai Dr. Wahidin. Selain sebagai narator, saya juga berperan sebagai gadis desa. Halo, di sini saya berperan sebagai kakak dari Dr. Wahidin. Saya juga berperan sebagai teman Eropa. Di sini saya juga berperan sebagai warga desa. Di sini saya berperan sebagai gadis desa. Dan juga berperan sebagai orang Eropa. Hai, di sini saya sebagai guru. Saya juga akan memerankan anak laki-laki dari Dr. Wahidin. Di sini saya berperan sebagai wanita desa dan istri dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Di sini saya berperan sebagai Bapak Dr. Wahidin. Selain itu, saya juga berperan sebagai Dr. Van Borne. Di sini saya berperan sebagai Dr. DC dan juga putra dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Keluarga Arjo Sudiro cukup terpandang di desanya. Konon, mereka berasal dari Bagelan, Jawa Tengah. Pak Arjo Sudiro adalah seorang ronggo, yaitu pembantu wedana semacam camat untuk bidang tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ronggo mendapatkan hak mengelola tanah yang disebut tanah lunggu, lahan tanah sebagai imbalan atas kedudukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penduduk setempat juga menganggap Ayah Wahidin sebagai petani yang makmur. Dr. Wahidin Sudirohusodo lahir di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta pada 7 Januari 1852. Desa Melati terletak sekitar 8,5 km ke arah utara dari pusat kota Yogyakarta. Ayah beliau bernama Arjo Sudiro, tetapi karena jenggotnya yang lebat, ia sering dipanggil Mbah Kruis. Dr. Wahidin adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ia mempunyai kakak perempuan. Akan tetapi, yang istimewa dari Pak Arjo Sudiro bukanlah kedudukan ataupun kekayaannya, melainkan pendapatnya tentang pendidikan. Beliau memandang bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, Wahidin dan kakaknya dimasukkan ke sekolah desa yang biasa disebut sebagai sekolah angka loro, yang artinya sekolah yang nomor 2. Sekolah tempat Wahidin kecil letaknya masih di desanya, yakni di Melati. Keadaan itu memang disengaja oleh Belanda yang menguasai negeri kita. Mereka tidak ingin rakyat negeri kita menjadi pandai. Mengapa? Sebab jika rakyat kita bodoh, Belanda bisa dengan mudah tetap menguasai negeri kita. Salah satu bentuk penjajahan saat itu adalah 5 pelaksana, tanam paksa, kultur stelsel. Rakyat Hindia Belanda, Indonesia sebelum merdeka, dipaksa untuk menanam berbagai jenis tanaman tertentu. Misalnya kapas, nila, teh, tebu, gula, tembakau, dan kopi.
Hasilnya kemudian diserahkan kepada Belanda. Anjuran guru-guru itu diterima dengan baik oleh ayah Wahidin. Hal itu sangat sesuai dengan keinginannya. Wahidin sendiri sangat gembira mendengarnya. Oleh karena itu, pada tahun 1864, dalam usia 12 tahun, Wahidin masuk ke sekolah rakyat rendah Eropa, ataupun yang disebut dengan Eurovische Lager School, dan disingkat dengan ELS. Sekolah itu terletak di kota Yogyakarta. Masuknya Wahidin di ELS tidak lepas dari bantuan Fritz Kohl. Dia adalah suami kakak perempuan Wahidin. Untuk persiapan masuk ELS, Fritz Kohl mendidik Wahidin lebih dahulu di rumahnya. Dia khawatir Wahidin tidak bisa diterima di ELS jika tanpa dibekali pengetahuan tambahan lebih dahulu. Setelah masuk sekolah, mulai tampaklah kepandaian Wahidin. Selamat Bapak, Bapak beruntung sekali memiliki anak yang cerdas seperti Wahidin. Sekarang, Wahidin dapat meneruskan pendidikannya ke sekolah impiannya. Dia dapat menerima pelajaran dengan cepat, bahkan menjadi murid terpandai di kelas. Kepandaian Wahidin membuat guru-gurunya terkesan. Mereka kemudian menyarankan kepada ayah Wahidin agar putranya melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi. Saat belajar di sekolah dasar Eropa di ILS, pada awalnya Wahidin dipandang sebelah mata oleh banyak orang Eropa. Bukan hanya Wahidin, namun anak-anak Bumi Putra lainnya juga. Mereka diejek dan seringkali diremehkan. Apakah kamu tahu si Wahidin anak pribumi itu? Betul sekali. Aku setuju dengan kamu. Dia tidak sehebat kita. Benar, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia kan hanya seorang pribumi. Hal itu tidak diambil pusing oleh Wahidin yang selalu belajar dengan tekun. Sampai akhirnya, kepandaian Wahidin dapat dibuktikan. Wahidin melanjutkan pendidikan di sekolah dasar Eropa kedua dengan segala semangat dan ketekunan yang terus ia lakukan, sehingga ia lulus dengan predikat yang terbaik. Pencapaiannya ini membawa rasa gembira dan rasa bangga di dalam diri Wahidin dan orang-orang yang mendukungnya. Wahidin ingin terus belajar ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Wahidin masuk ke sekolah dokter Jawa pada tahun 1869. Saat itu masa belajarnya masih 3 tahun. Dia merupakan anak desa pertama yang bisa belajar di sekolah dokter Jawa. Karena kepandaiannya itu, Wahidin kemudian diangkat sebagai asisten guru di sana. Pengangkatan itu terjadi pada tahun 1872. Karena niatnya yang luhur, Dr. Wahidin dengan senang hati melayani orang-orang yang memerlukan keahliannya. Sebagai dokter, dia dikenal sangat murah hati, lembut, dan ramah. Dia juga sabar memberikan penjelasan kepada pasiennya. Kemurahan hatinya tampak dalam pelayanannya, dan untuk pasien yang tidak mampu, Dr. Wahidin tidak memungut biaya pengobatan. Akan tetapi, kemasyhuran Dr. Wahidin rupanya membuat beberapa orang iri hati. Mereka antara lain
adalah 2 dokter Belanda yang berpraktik di Yogyakarta, yaitu Dr. Seidi dan Dr. Van Borne. Dr. Wahidin dijuluki sebagai Kwakzalver, artinya dukun sihir atau ahli guna-guna. Karena iri hati itu pula, mereka bersekongkol untuk mengadukan Dr. Wahidin kepada Residen Yogyakarta. Mereka memohon kepada Residen agar izin praktik Dr. Wahidin dicabut. Akan tetapi, rupanya masyarakat tidak peduli. Para pasien tetap berobat kepada Dr. Wahidin. Setelah ditelusuri, tuduhan sebagai dukun itu tidak terbukti. Melihat tipu muslihat itu tidak mempan, orang-orang yang iri itu pun lalu mengakui keunggulan Dr. Wahidin. Residen Yogyakarta pun akhirnya mengembalikan izin praktik Dr. Wahidin. Syukurlah, dokter-dokter yang iri itu kemudian dapat berdamai dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Melihat keadaan Indonesia yang memprihatinkan, membuat Dr. Wahidin bertekad melakukan aksi yang nyata dan terencana. Majalah Retno Dumila dan Guru Desa sebagai bagian dari aksi itu, Dr. Wahidin kemudian membuat majalah berkala Retno Dumila pada Mei 1895 yang diterbitkan setiap hari Selasa dan Jumat. Nama majalah ini memiliki arti permata yang bercahaya, yang diharapkan menjadi sesuatu yang sangat berharga seperti permata. Melalui majalah ini, Dr. Wahidin menjadi lebih mudah dalam menyuarakan kepentingan bangsanya. Isi majalah ini juga beragam, bukan hanya tentang negara Indonesia, namun diselipkan kisah negara lain dengan perjuangan yang dilalui. Perpaduan bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Jawa digunakan dalam majalah ini. Beliau juga menerbitkan majalah Guru Desa. Majalah itu diharapkan dapat berperan seperti seorang guru, yaitu memberikan pengetahuan yang penting bagi orang-orang desa. Majalah ini juga berisi pengetahuan tentang pertanian dan kesehatan. Beliau berniat berkeliling Jawa demi menyebarluaskan pemikirannya. Beliau dibantu oleh seorang sahabatnya, yaitu Pangeran Noto Dirojo, seorang putra dari Adipati Pakualam V di Yogyakarta. Mereka menjual harta benda, yaitu 4 delman dan 18 kuda, demi membeli tiket kereta api kelas 3, yaitu kereta api yang paling murah. Akhirnya, Dr. Wahidin hanya mampu mengunjungi 17 residen dari 23 residen yang direncanakannya dikarenakan kendala biaya yang sangat terbatas. Dr. Wahidin ingin beristirahat sejenak setelah perjalanan berkeliling Jawa. Kini sekolah itu sudah berganti nama menjadi Stovia. Tidak ada tujuan khusus untuk ke sana kecuali hanya beristirahat. Namun 2 orang pelajar yang muda, yaitu Sutomo dan Suraji, mendengar kedatangannya sehingga timbul niat dalam diri mereka untuk mengundang Dr. Wahidin dalam suatu pertemuan. Mereka ingin mendengar cerita perjalanan Dr. Wahidin dan juga mengetahui berbagai pikiran-pikirannya. Saat mendengarkan cerita Dr. Wahidin, mereka sangat tergugah oleh semangat Dr. Wahidin, sehingga timbul niat dalam hati mereka untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Dr. Wahidin. Mereka seolah-olah diingatkan oleh Dr. Wahidin bahwa beliau masih mau memikirkan dan berjuang untuk kemajuan bangsanya.
yang dengan sangat penuh semangat. Dengan semangat itu, Sutomo dan kawan-kawannya kelak mendirikan sebuah organisasi muda Jawa. Organisasi tersebut merupakan salah satu usaha mereka untuk mewujudkan cita-cita Dr. Wahidin, dan organisasi itu kemudian dinamakan Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama kali yang lahir di Indonesia. Sebagai bukti munculnya pergerakan nasional di Indonesia, tampaknya pidato Dr. Wahidin diterima oleh bangsa Stovia. Salah satunya Sutomo dan teman-teman lainnya yang mendirikan Budi Utomo di sebuah ruangan kelas yang biasa dipakai untuk mempelajari anatomi. Nama Budi Utomo diambil dari kata Budi Utami yang disampaikan oleh Sutomo untuk Dr. Wahidin. Menurut mereka, menggalang beasiswa adalah budi yang utama atau luhur. Pada Kongres Budi Utomo pertama pada tanggal 3-5 Oktober 1908 yang dilaksanakan di Yogyakarta, kongres itu disebut Kongres Nasional Orang-orang Jawa. Dan para pengurus Budi Utomo bersepakat untuk mengangkat Dr. Wahidin sebagai ketua panitia kongres. Beliau mengemukakan bahwa sangat penting untuk mengambil hal yang baik dari budaya Eropa dan meninggalkan hal yang buruk dari adat sendiri. Kata-kata itu benar-benar mengunggah semangat peserta kongres. Para peserta kongres bersepakat mengangkat badan pengurus Budi Utomo. Terpilih sebagai ketuanya adalah R.A.A. Tirtokusumo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo terpilih sebagai wakilnya. Kongres itu meninggalkan kesan yang mendalam dan mengobarkan semangat kebangsaan. Semua itu tidak lepas dari peranan Dr. Wahidin sebagai pelopor yang bijak. Ia merupakan tokoh pemisah antara masa lalu yang gelap dan masa depan yang terang di negeri kita. Dia merupakan bagian dari fajar kebangsaan. Gagasan lama Dr. Wahidin untuk mendirikan lembaga beasiswa didukung oleh Budi Utomo dan dijadikan salah satu program Budi Utomo. Sementara itu, di kota asal beliau, Yogyakarta, usaha tersebut mendapat dukungan besar dari Pangeran Notodirojo dari Kadipaten Pakualaman yang merupakan kawan karib beliau. Selain itu, ada pula dukungan dari Raden Mas Jiwosuwoyo, Raden Mas Budiharjo, dan Raden Sosro Sugondo. Usaha tersebut mulai menampakkan tanda-tanda keberhasilan dengan berdirinya Dharma Wara, sebuah lembaga khusus untuk mengurusi beasiswa pada 25 Oktober 1913. Dengan berdirinya Dharma Wara, beliau melihat harapan yang lebih besar untuk kemajuan bangsanya. Beberapa hasil nyata yang diraih oleh Dharma Wara yaitu pada 1917 mendapatkan bantuan 50.000 gulden dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang kemudian digunakan untuk menyekolahkan anak-anak Bumiputra yang pandai, namun kurang mampu. Anak-anak tersebut disekolahkan di negeri Belanda dan sekembalinya ke tanah air diharapkan akan dapat banyak berperan memajukan bangsa. Dan dari Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono VII memberikan bantuan sebidang tanah seharga 100.000 gulden dan dana berupa uang senilai 45.000 gulden yang kemudian digunakan untuk mendirikan 3 sekolah yang dinamai sekolah netral. 2 sekolah dibangun di Yogyakarta dan 1 sisanya di Surakarta. Saiki tekaning mangsa tukule biji kang tak sebar pirang-pirang tahun kepungkur. Yen studi Fons Dharma Wara iki wis ngadeg jejeg temenan, umpama aku tinakdir bali menyang rahmatullah sewanci-wanci, mesti tak lakoni kanthi ikhlas sing apik. Dr. Wahidin dikenal sebagai ahli berolah seni, terutama di bidang karawitan dan mendalang.
Di rumahnya, beliau mempunyai seperangkat gamelan. Dr. Wahidin tidak sekedar bisa memainkan gamelan, tetapi juga mahir. Beliau pandai memainkan banyak gending di luar kepala dengan alat gamelan apa saja. Pengetahuan dan keahlian beliau dinilai nyaris menyamai dalang yang sebenarnya. Beliau mendapat banyak pujian, termasuk dari Ki Hajar Dewantara dan Raden Arya Adipati Ahmad Jaya Diningrat, Bupati Batavia. Dr. Wahidin menikah dengan wanita dari Jakarta yang bernama Ana. Beliau mempunyai 2 orang putra, yaitu Abdullah Subroto dan Sulaiman Mangunhusodo. Dr. Wahidin adalah ayah yang bijaksana, lembut, dan mementingkan pendidikan. Beliau membebaskan putra-putranya dalam memilih pendidikannya. Beliau tidak mengharuskan putra-putranya mengikuti jejaknya menjadi dokter. Yang penting adalah mereka semua harus berpendidikan. Abdullah Subroto, putra pertama Dr. Wahidin, mewarisi kegemarannya terhadap kesenian. Dia menjadi seorang seniman dan anak-anak Abdullah Subroto pun menjadi seniman juga. Adapun putranya yang kedua, Sulaiman Mangunhusodo, ternyata mengikuti jejak ayahnya menjadi dokter. Dr. Sulaiman mempunyai beberapa anak dan anaknya pun menjadi dokter. Meskipun usianya semakin lanjut, Dr. Wahidin terus aktif dalam dunia pergerakan nasional. Beliau tak kenal lelah, terus berusaha dengan berbagai cara untuk memajukan pendidikan kaum Bumiputra, termasuk mendirikan Dharmawara. Berkat Dharmawara itu, banyak pemuda Bumiputra yang memperoleh kesempatan belajar di Belanda. Mereka kemudian menjadi pelopor dan pendukung pergerakan nasional. Perkembangan yang bagus itu semakin jelas setelah pemerintah Belanda mencetuskan politik etis. Dengan demikian, fajar kebangsaan pun semakin menyingsing. Semua itu tidak lepas dari jeripayah perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang tidak kenal lelah. Pada tanggal 26 Mei 1917, 6 hari setelah peringatan hari ulang tahun Budi Utomo yang ke-10, beliau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Beliau dimakamkan di desanya, Melati, Sleman, Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasadnya sebagai pelopor pergerakan nasional dengan memberikannya gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Dan namanya pun diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.